Bayangkan sejenak kamu berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit yang megah, di mana namamu tertulis besar di bagian paling atas sebagai pemiliknya. Di tengah hujan yang sangat deras, seorang wanita tua yang dulu pernah meludahi wajahmu karena kamu miskin, kini bersimpuh di genangan air tepat di depan sepatumu yang mahal. Dia tidak lagi memaki, dia tidak lagi menghina, melainkan menangis terisak sambil memohon sesuap nasi. Kamu menatapnya tanpa rasa benci, tapi juga tanpa rasa kasihan yang berlebihan, karena kamu ingat betul bagaimana rasanya dibuang seperti sampah 7 tahun yang lalu. Inilah kisah tentang sebuah harga diri yang pernah diinjak hingga hancur, namun bangkit menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Sebuah cerita tentang bagaimana nasib bisa berputar begitu cepat jika Allah sudah berkehendak. Hari itu langit mendung, seolah tahu bahwa kebahagiaan yang aku bayangkan hanyalah sebuah awal dari penderitaan panjang yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Aku berdiri di depan cermin tua yang sudah retak di sudut kamar kontrakanku yang sempit, menatap wajahku sendiri yang sudah dipoles dengan riasan sederhana hasil bantuan tetangga sebelah. Aku akan menikah dengan Aris, laki-laki yang aku cintai dan aku yakini sebagai pelindungku. Tapi di balik pintu kamar itu, aku bisa mendengar suara Ibu Lastri, calon mertuaku, yang sedang berbicara dengan nada sinis kepada saudara-saudaranya. Dia tidak malu mengatakan bahwa Aris sebenarnya pantas mendapatkan wanita yang jauh lebih kaya, bukan wanita seperti aku yang hanya anak seorang buruh cuci. Kalimat itu menusuk jantungku, tapi aku mencoba menulikan telinga. Aku pikir, setelah kami sah menjadi suami istri, hatinya akan melunak karena melihat baktiku kepadanya. Namun aku sangat salah. Pernikahan kami tidak dirayakan dengan pesta mewah. Hanya ada akad nikah sederhana di masjid dekat rumahku. Ibu Lastri sepanjang acara tidak berhenti menunjukkan wajah masam. Bahkan saat prosesi salaman, dia sama sekali tidak mau menatap mataku. Dia menarik tangan Aris dengan kasar seolah aku adalah virus yang harus dijauhkan dari anaknya. Saat itu, aku hanya bisa menunduk sambil menggenggam erat tangan ibuku yang sudah kasar karena bertahun-tahun mencuci baju orang lain. Ibuku hanya membisikkan doa agar aku sabar, karena dia tahu betul siapa keluarga yang akan menjadi tempatku bernaung setelah ini. Aku melihat air mata di sudut mata ibu, sebuah ketakutan seorang ibu yang melepaskan anaknya ke kandang serigala. Tapi aku mencoba tersenyum, meyakinkan ibu bahwa semuanya akan baik-baik saja karena Aris berjanji akan menjagaku. Malam pertama di rumah Ibu Lastri adalah awal dari neraka yang sesungguhnya. Aku tidak disambut sebagai menantu, melainkan sebagai pembantu baru yang tidak digaji. Ibu Lastri langsung memberikan tumpukan pakaian kotor yang sangat banyak di depan pintu kamar pengantin kami. Dia bilang bahwa di rumah ini tidak ada orang yang boleh bermalas-malasan, apalagi orang yang numpang hidup sepertiku. Aris yang melihat itu hanya diam 1000 bahasa. Dia tidak berani membantah ibunya sedikit pun. Aku menatap Aris, berharap dia memberikan pembelaan, tapi dia justru memalingkan wajah dan menyuruhku untuk mengikuti apa kata ibu agar tidak ada keributan. Dengan hati yang remuk, di malam yang seharusnya menjadi momen indah bagi pengantin baru, aku justru menghabiskan waktu hingga dini hari dengan mengucek pakaian kasar milik Ibu Lastri dan keluarga besarnya di kamar mandi yang gelap dan licin. Setiap hari setelah pernikahan itu, hidupku adalah tentang cacian dan kerja keras yang tidak ada habisnya. Ibu Lastri punya kebiasaan membangunkan aku dengan cara menendang pintu kamar dengan keras tepat sebelum subuh. Dia akan berteriak bahwa aku adalah wanita pemalas yang hanya tahu cara menghabiskan uang anaknya. Padahal kenyataannya Aris jarang sekali memberiku uang belanja yang cukup. Semua gaji Aris dikelola oleh ibunya. Aku hanya diberi uang sisa yang bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan pribadiku. Seringkali aku harus menahan lapar agar Ibu Lastri dan Aris bisa makan dengan lauk yang enak. Jika masakan yang aku buat menurutnya kurang asin atau kurang sedap, dia tidak segan-segan membuang piring berisi makanan itu ke lantai tepat di depan mataku. Dia akan berkata bahwa tanganku yang biasa memegang jemuran kusam tidak akan pernah bisa membuat masakan yang layak untuk lidah keluarganya yang terhormat. Pernah suatu ketika, ibuku datang berkunjung karena dia sangat merindukanku. Dia membawa bungkusan kecil berisi kerupuk dan lauk sederhana hasil dari sisa upah mencucinya. Saat itu Ibu Lastri sedang duduk di ruang tamu bersama teman-teman arisannya. Begitu melihat ibuku masuk dengan pakaian yang sangat sederhana dan sendal yang sudah tipis, Ibu Lastri langsung menutup hidungnya seolah ada bau busuk yang masuk ke rumahnya. Dia tidak menyuruh ibuku duduk, malah dia berdiri dan menghardik ibuku di depan teman-temannya. Dia bilang, jangan sembarangan masuk rumah orang kaya karena debu dari jalanan bisa mengotori lantainya yang mahal. Aku yang saat itu sedang mengepel lantai langsung berlari memeluk ibuku. Aku menangis sejadi-jadinya melihat harga diri ibuku diinjak-injak seperti itu.
Tapi Ibu Lastri justru semakin menjadi-jadi. Dia mengambil bungkusan makanan yang dibawa ibuku lalu melemparnya ke halaman rumah, hingga isinya berhamburan di tanah. Ibu Lastri berteriak dengan suara yang melengking, mengatakan bahwa makanan miskin itu tidak pantas masuk ke perut keluarganya. Dia bahkan meludahi tanah di depan kaki ibuku sambil berkata bahwa keturunan orang miskin selamanya akan membawa sial. Ibuku hanya diam, gemetar menahan tangis, lalu mengajakku untuk melepaskan pelukannya. Ibu bilang dia harus pulang karena masih banyak cucian yang harus dikerjakan. Aku ingin ikut pulang. Aku ingin meninggalkan rumah ini sekarang juga. Tapi Aris datang dan malah memarahiku. Dia bilang aku tidak sopan karena menangis di depan tamu-tamu ibunya. Aris tidak sedikit pun membela mertuanya sendiri yang baru saja dihina dengan sangat keji. Di titik itu, aku sadar bahwa aku sendirian. Aku tidak punya sandaran di rumah ini. Aris yang aku puja ternyata hanyalah anak mama yang tidak punya keberanian untuk menjadi pemimpin sejati. Kesedihanku semakin mendalam saat aku menyadari bahwa aku mulai sering jatuh sakit karena kelelahan. Tapi bagi Ibu Lastri, sakitku adalah sandiwara agar aku tidak perlu bekerja. Dia sering menuduhku berpura-pura lemah hanya karena ingin menarik perhatian Aris. Suatu sore, saat aku sedang menyetrika baju, kepalaku terasa sangat berat dan pandanganku mulai kabur. Aku pingsan dan setrika panas itu mengenai tanganku sendiri. Bukannya khawatir, Ibu Lastri yang masuk ke kamar justru memaki karena ada sedikit noda hangus di baju kesayangannya akibat setrika yang jatuh. Dia tidak peduli dengan luka bakar di tanganku yang melepuh. Dia terus saja mengoceh tentang harga baju itu yang katanya tidak akan sanggup aku beli meskipun aku bekerja seumur hidup. Rasa perih di tanganku tidak sebanding dengan rasa perih di hatiku saat melihat Aris hanya menatapku dengan tatapan bosan tanpa sedikit pun niat untuk mengobati lukaku. Hari demi hari, penghinaan itu menjadi makanan sehari-hariku. Aku sering duduk di sudut dapur sendirian, menatap langit malam dari celah ventilasi, dan bertanya kepada Allah sampai kapan aku harus menjalani hidup yang seperti ini. Aku merasa seperti burung di dalam sangkar besi yang penuh dengan paku tajam. Setiap kali aku mencoba bergerak, paku-paku itu akan melukai tubuhku. Namun di balik semua rasa sakit itu, ada sebuah api kecil yang mulai tumbuh di dalam jiwaku. Sebuah keinginan untuk membuktikan bahwa aku bukan sampah seperti yang mereka katakan. Aku mulai mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. Aku mulai belajar secara diam-diam dari buku-buku tua yang aku temukan di gudang dan dari koran bekas yang sering dibawa Aris pulang. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku berjanji dalam hati bahwa suatu saat nanti, aku akan berdiri di atas kakiku sendiri dan tidak akan ada satu orang pun yang bisa meludahiku lagi. Tapi niatku itu sepertinya masih sangat jauh dari kenyataan. Tekanan dari Ibu Lastri semakin hari semakin tidak masuk akal. Dia mulai memprovokasi Aris untuk menceraikan aku karena aku belum juga hamil setelah 1 tahun pernikahan. Dia bilang rahimku pasti juga miskin dan tidak berguna seperti orang tuaku. Setiap kali ada kerabat yang datang, dia akan menceritakan keburukanku yang dia karang sendiri. Dia bilang aku pemalas, tidak bisa mengurus rumah, dan hanya menumpang hidup. Aris yang awalnya masih sering membelaku dengan kata-kata lembut, lama-lama terpengaruh. Dia mulai sering pulang larut malam dan bersikap dingin. Dia mulai membanding-bandingkan aku dengan wanita karir di kantornya yang terlihat rapi dan wangi. Dia lupa bahwa aku tidak punya waktu dan uang untuk mengurus diriku sendiri, karena seluruh tenagaku habis untuk melayani keluarganya yang seperti raja. Suatu malam yang sangat dingin, Aris pulang dengan wajah yang sangat marah. Ternyata Ibu Lastri telah memfitnahku lagi. Ibu Lastri bilang kepada Aris bahwa aku telah mencuri uang di dompetnya untuk diberikan kepada ibuku secara diam-diam. Padahal kenyataannya, aku tidak pernah menyentuh dompet itu sama sekali. Aris langsung masuk ke kamar dan membanting semua barang-barangku. Dia menarik rambutku dan menyeretku ke ruang tamu di mana Ibu Lastri sudah menunggu dengan senyum kemenangannya. Di sana, di depan Ibu Lastri yang menatapku dengan penuh kebencian, Aris melayangkan tamparan keras ke pipiku. Dia mengusirku malam itu juga, tanpa memberikan kesempatan bagiku untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Lastri kemudian melangkah maju, mendekati wajahku yang sudah basah oleh air mata, lalu dia benar-benar meludahi wajahku. Dia bilang,
Pergi kamu dari sini dasar pencuri miskin. Jangan pernah injakan kakimu di rumah ini lagi karena kamu hanya akan mengotori udara di sini. Aku keluar dari rumah itu dengan membawa sebuah tas kecil yang isinya hanya beberapa potong baju kusam. Hujan turun sangat deras. Seolah langit juga ikut menangis melihat nasibku. Aku berjalan tanpa arah di tengah kegelapan malam, merasakan dinginnya air hujan yang menembus hingga ke tulang. Pipiku masih terasa panas karena tamparan aris, dan wajahku terasa sangat hina karena ludah Ibu Lastri. Aku jatuh terduduk di pinggir jalan yang sepi, menangis sejadi-jadinya di bawah lampu jalan yang berkedip redup. Aku merasa hidupku sudah berakhir. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya siapa-siapa selain ibuku yang juga sedang susah. Namun di tengah keputusasaan itu, aku teringat ucapan ibuku bahwa Allah tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Aku mengusap wajahku yang kotor. Aku berdiri dengan kaki yang gemetar. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa malam ini adalah malam terakhir aku menangis karena orang lain. Aku akan pergi. Aku akan berjuang. Dan aku akan kembali sebagai seseorang yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh dengan hinaan lagi. Perjalanan ini baru saja dimulai. Dan rasa sakit ini akan aku jadikan bahan bakar untuk mencapai puncak yang paling tinggi. Langkah kaki yang terseret di atas aspal basah itu terasa begitu berat. Seolah setiap senti kemajuan yang aku buat harus dibayar dengan rasa sakit yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Air hujan yang mendingin tidak lagi kurasakan sebagai sapaan alam, melainkan sebagai cambuk yang terus mengingatkan betapa rendahnya posisiku saat ini. Aku berjalan menjauh dari rumah yang selama 1 tahun ini menjadi penjara bagi jiwaku, menuju ke arah terminal bus yang masih menyisakan sedikit aktivitas di tengah malam yang buta. Di dalam tasku yang lusuh, tidak ada perhiasan, tidak ada uang jutaan rupiah, hanya ada beberapa potong baju yang warnanya sudah memudar dan sebuah keyakinan yang sedang aku kumpulkan kembali dari kepingan yang hancur. Aku tidak berani pulang ke rumah ibuku, karena aku tidak ingin melihat matanya yang renta itu kembali menangis melihat kegagalanku sebagai seorang istri. Aku tidak ingin dia merasa terbebani dengan kehadiranku yang membawa aib karena diusir oleh keluarga mertua. Aku terus berjalan, melewati ruko-ruko yang sudah tertutup rapat, hingga akhirnya aku sampai di sebuah emperan toko kelontong yang memiliki sedikit kanopi untuk berteduh dari amukan badai. Di sana, aku duduk meringkuk sambil memeluk tas satu-satunya yang menjadi saksi bisu bagaimana ludah Ibu Lastri masih terasa membekas di wajahku. Sebuah noda yang tidak akan pernah bisa dihapus hanya dengan air hujan. Aku memejamkan mata, mencoba mencari secercah kekuatan dalam doa, menyerahkan segala urusan hidupku hanya kepada rahmat-Mu dan kuasa-Mu ya Allah, karena hanya Engkau Mu yang tahu betapa hancurnya hatiku saat ini. Chapter 2. Langkah kecil di atas kerikil tajam. Malam itu terasa sangat panjang, seolah waktu sengaja berhenti untuk menertawakan kemalanganku yang tidur berbantalkan tas di atas ubin dingin yang lembab. Suara klakson bus di kejauhan dan teriakan para kernet yang mencari penumpang menjadi musik latar yang mengiringi ketakutanku akan hari esok. Saat fajar mulai menyingsing dan pedagang asongan mulai menggelar lapaknya, aku terbangun dengan tubuh yang kaku dan perut yang melilit karena lapar yang luar biasa. Aku menghitung sisa uang di kantongku, hanya ada beberapa lembar uang kertas lecek yang bahkan tidak cukup untuk membeli tiket bus ke kota lain. Dengan langkah yang goyah, aku mencuci wajahku di kamar mandi umum terminal yang bau, menatap cermin yang buram sambil meyakinkan diriku bahwa wajah ini tidak boleh lagi terlihat menyedihkan. Aku harus mencari pekerjaan, apa saja, asalkan aku bisa makan dan memiliki tempat berteduh yang layak. Aku mulai berjalan menyusuri jalanan kota, membaca setiap kertas pengumuman yang tertempel di tiang listrik atau tembok toko, berharap ada keajaiban yang menantiku di sana. Setelah berjam-jam berjalan tanpa tujuan, langkahku terhenti di depan sebuah ruko 2 lantai yang nampak sangat sibuk dengan tumpukan kertas dan mesin-mesin besar yang menderu. Di pintu depannya tertempel kertas yang bertuliskan lowongan untuk tenaga serabutan dan pembersih ruangan. Nama tempat itu adalah Percetakan Cahaya Abadi, sebuah tempat yang terlihat tua namun dipenuhi oleh orang-orang yang berlalu lalang dengan wajah terburu-buru. Aku memberanikan diri masuk, menghirup aroma tinta yang menyengat dan debu kertas yang beterbangan di udara. Di sana, aku bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Pak Handoko, pemilik percetakan yang wajahnya terlihat sangat galak dengan kumis tebal yang melintang. Dia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh selidik. Mungkin dia heran melihat wanita sepertiku yang berantakan meminta pekerjaan kasar. Aku memohon kepadanya, mengatakan bahwa aku bersedia melakukan apa saja, mulai dari menyapu, mengepel, hingga mengangkat tumpukan kertas yang berat, asalkan aku diizinkan untuk tinggal di gudang kecil di belakang ruko tersebut.
Pak Handoko awalnya menolak dengan tegas. Dia bilang dia tidak butuh tenaga wanita karena pekerjaan di sini sangat melelahkan dan penuh dengan keringat. Namun aku tidak menyerah. Aku berlutut di depannya, mengabaikan tatapan sinis dari para pekerja lain yang sedang sibuk menjilid buku. Aku katakan padanya bahwa aku tidak punya tempat tinggal dan aku tidak akan meminta gaji tinggi di bulan pertama, asalkan aku punya tempat untuk tidur dan sesuap nasi. Entah karena kasihan atau memang dia sedang butuh tenaga tambahan. Akhirnya Pak Handoko mengangguk dan menyuruhku langsung bekerja saat itu juga. Dia menunjukkan sebuah gudang kecil di lantai atas yang penuh dengan kardus kosong dan mesin rusak sebagai tempat tidurku. Bagiku, ruangan sempit yang pengap itu terasa seperti istana jika dibandingkan dengan emperan toko yang dingin. Aku langsung mengambil sapu dan kain pel, membersihkan seluruh ruangan percetakan dengan penuh semangat, seolah setiap kotoran yang aku bersihkan adalah bagian dari masa laluku yang pahit. Bulan-bulan pertama di percetakan adalah ujian fisik yang sangat berat bagiku yang sebelumnya hanya terbiasa mengurus rumah tangga. Tanganku mulai kasar dan pecah-pecah karena setiap hari harus bersentuhan dengan cairan kimia pembersih mesin dan kertas-kertas tajam yang sering melukai jemariku. Aku sering pulang ke gudang dengan punggung yang terasa mau patah. Namun aku tidak pernah mengeluh karena aku tahu ini adalah satu-satunya jalanku untuk bertahan hidup. Di percetakan itu, aku bertemu dengan Rio, seorang pemuda sombong yang bekerja sebagai desainer grafis. Rio selalu memandang rendah diriku karena aku hanyalah seorang pembersih ruangan. Dia sering sengaja menumpahkan kopi di lantai yang baru saja aku pel, atau melemparkan tumpukan kertas gagal ke arahku sambil tertawa mengejek. Dia bilang bahwa orang sepertiku tidak akan pernah mengerti dunia teknologi dan selamanya hanya akan berurusan dengan debu dan sampah. Kata-katanya seringkali mengingatkanku pada Ibu Lastri, namun kali ini aku tidak menangis. Aku justru menjadikan ejekan itu sebagai cambuk untuk belajar. Setiap malam setelah semua pekerja pulang dan percetakan sudah terkunci rapat, aku tidak langsung tidur. Aku mendekati meja kerja Rio, menatap layar komputer yang masih menyala redup dengan rasa ingin tahu yang besar. Aku mulai belajar menyalakan komputer secara sembunyi-sembunyi, mencoba menggerakkan kursor dengan tangan yang gemetar karena takut merusak barang mahal itu. Aku membaca buku panduan desain yang tergeletak di meja, mencoba memahami istilah-istilah asing yang sebelumnya tidak pernah aku dengar. Aku sadar bahwa jika aku ingin dihargai, aku harus memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan cahaya lampu handphone yang kecil, aku mencatat setiap langkah yang aku pelajari dari buku itu ke dalam sebuah buku tulis bekas. Aku belajar bagaimana memotong gambar, mengubah warna, dan menyusun tata letak yang menarik. Aku melakukannya berjam-jam hingga mataku merah karena kurang tidur. Tapi rasa haus akan ilmu pengetahuan mengalahkan rasa lelahku. Suatu pagi, terjadi keributan besar di percetakan karena Rio tidak datang bekerja padahal ada pesanan spanduk yang harus selesai dalam 2 jam untuk acara peresmian kantor besar di kota ini. Pak Handoko terlihat sangat panik. Dia berteriak ke sana kemari mencari solusi karena pelanggan tersebut adalah klien penting yang tidak boleh dikecewakan. Di tengah kepanikan itu, aku memberanikan diri mendekati Pak Handoko dan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan desain tersebut. Semua orang terdiam. Lalu tawa Rio yang baru saja datang dengan wajah tanpa dosa pecah seketika. Rio mengejekku habis-habisan. Dia bilang mana mungkin seorang tukang pel bisa mengoperasikan software desain yang rumit. Namun Pak Handoko yang sudah buntu akhirnya memberiku kesempatan karena tidak ada pilihan lain. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun penuh konsentrasi, aku duduk di kursi desainer dan mulai menggerakkan jari-jariku di atas keyboard. Aku menggunakan semua teknik yang telah aku pelajari secara diam-diam selama berbulan-bulan di malam hari. Ruangan itu menjadi hening saat mereka melihat bagaimana aku dengan lincah menyusun elemen desain, memilih perpaduan warna yang elegan, dan menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu kurang dari 1 jam. Pak Handoko tertegun melihat hasilnya. Dia bilang desainku jauh lebih bagus dan profesional daripada hasil karya Rio yang selama ini sering terlihat membosankan. Klien yang datang untuk mengambil pesanan juga merasa sangat puas dan memberikan pujian yang tinggi. Saat itu juga, Pak Handoko mempromosikan aku menjadi asisten desainer dan menaikkan gajiku 2 kali lipat. Aku melihat wajah Rio yang merah padam karena malu. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini dia hina sebagai sampah ternyata memiliki bakat yang luar biasa. Itu adalah kemenangan kecil pertamaku, sebuah pembuktian bahwa harga diri bukan ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh usaha dan tekad yang kuat untuk terus berkembang. Sejak saat itu, hidupku mulai berubah secara perlahan namun pasti. Aku tidak lagi tidur di gudang yang penuh kardus, karena aku sudah bisa menyewa kamar kos kecil yang lebih layak di dekat percetakan. Aku mulai menyisihkan setiap rupiah dari gajiku untuk membeli laptop bekas agar aku bisa belajar lebih dalam lagi di rumah.
Aku tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah aku capai. Aku terus mengikuti perkembangan tren digital dan belajar tentang pengeditan video yang saat itu mulai banyak dicari orang. Aku bekerja dari pagi hingga malam, mengasah kemampuanku dalam membangun identitas visual untuk berbagai bisnis kecil yang menjadi pelanggan percetakan Pak Handoko. Nama, Saraswati, mulai dikenal di kalangan pelanggan sebagai desainer yang teliti dan memiliki selera seni yang tinggi. Aku mulai merasakan kembali harga diri yang dulu sempat direnggut paksa dariku. Dan aku tahu bahwa ini barulah permulaan dari perjalanan panjangku menuju puncak. Namun perjalanan ini tentu saja tidak selalu mulus. Karena bayang-bayang masa lalu terkadang masih datang menghantui. Suatu hari, saat aku sedang berjalan di pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, aku tidak sengaja melihat Aris sedang duduk di sebuah warung kopi dengan pakaian yang terlihat kusam dan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. Aku segera membuang muka dan mempercepat langkahku. Jantungku berdegup kencang karena rasa sesak yang tiba-tiba muncul kembali. Aku teringat bagaimana dia tidak sedikit pun membelaku saat aku diusir seperti anjing. Aku teringat bagaimana dia membiarkan ibunya meludahiku. Rasa sakit itu masih ada. Namun kini rasa sakit itu sudah bermutasi menjadi api ambisi yang membara. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa saat kami bertemu lagi nanti, aku tidak akan lagi menjadi Saras yang lemah dan mudah ditindas, melainkan Saraswati yang akan membuat mereka merasa sangat kecil di hadapanku. Tahun kedua di percetakan, aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Aku bicara kepada Pak Handoko tentang ideku untuk membuka divisi baru yang fokus pada branding digital dan konten kreatif. Pak Handoko yang sudah sangat mempercayaiku memberikan lampu hijau dan modal awal untuk mengembangkan divisi tersebut. Aku mulai merekrut beberapa orang muda yang berbakat dan mengajari mereka sistem kerja yang efektif. Aku belajar bagaimana mengelola tim, bagaimana bernegosiasi dengan klien besar, dan bagaimana menghadapi tekanan persaingan bisnis yang kejam. Aku seringkali tidak pulang ke kos demi menyelesaikan proyek besar. Namun aku menjalaninya dengan senyum karena aku tahu bahwa setiap peluh yang jatuh adalah investasi untuk masa depanku. Aku mulai membangun jaringan relasi yang luas, berteman dengan orang-orang hebat yang menghargai pemikiranku, bukan karena aku kaya, tapi karena aku kompeten di bidangku. Di sela-sela kesibukanku, aku menyempatkan diri untuk pulang mengunjungi ibuku secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga Aris. Aku memberikan sebagian besar penghasilanku kepada ibu agar dia tidak perlu lagi mencuci baju orang lain. Aku melihat binar kebahagiaan di mata ibu saat aku mengajaknya makan di restoran yang dulu hanya bisa kami lihat dari luar. Ibu menangis haru sambil memegang tanganku. Dia bilang bahwa dia selalu yakin bahwa anak perempuannya adalah wanita yang kuat. Kata-kata ibu itu menjadi energi tambahan bagiku untuk terus melangkah. Aku katakan pada ibu agar dia bersabar sedikit lagi, karena aku sedang membangun sebuah kerajaan yang nantinya akan menjadi tempat tinggal yang paling nyaman baginya. Aku ingin membuktikan kepada dunia bahwa anak seorang buruh cuci bisa menjadi ratu di dunianya sendiri asalkan dia tidak pernah menyerah pada keadaan yang menghimpitnya. Keberhasilan divisi branding digital yang aku kelola membuat keuntungan percetakan Pak Handoko meningkat drastis hingga 3 kali lipat. Pak Handoko yang merasa sangat terbantu akhirnya menawarkan kemitraan bisnis kepadaku, di mana aku diberikan saham perusahaan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasiku. Kini aku bukan lagi sekadar karyawan. Aku adalah bagian dari pemilik usaha tersebut. Aku mulai merombak total penampilan dan cara bicaraku. Aku belajar bagaimana bersikap elegan dan berwibawa di depan banyak orang. Aku sadar bahwa penampilan adalah senjata pertama dalam dunia profesional, dan aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang berani memandangku dengan sebelah mata hanya karena pakaianku. Aku mulai membeli pakaian yang berkualitas, belajar tata rias yang natural namun berkelas, dan menjaga kebugaran tubuhku agar selalu tampil prima di setiap pertemuan penting. Di tengah kesuksesan yang mulai aku raba, aku tetap tidak melupakan akar dari segala kekuatanku yaitu rasa syukur kepada kuasamu dan perlindungan MU ya Allah. Setiap kali aku merasa lelah, aku selalu teringat bahwa jika bukan karena campur tanganmu, aku mungkin masih meringkuk di emperan toko atau mungkin sudah mengakhiri hidupku karena putus asa. Aku mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu wanita-wanita lain yang mengalami nasib serupa denganku, memberikan mereka pelatihan keterampilan agar mereka bisa mandiri secara finansial. Aku ingin kesuksesanku tidak hanya dinikmati sendiri, tapi juga menjadi inspirasi bagi mereka yang sedang berjuang di dasar jurang kehidupan. Namun di sisi lain, aku juga mulai mendengar kabar burung tentang kondisi keluarga Aris yang mulai tidak stabil. Sebuah kabar yang membuatku tersenyum tipis karena aku tahu bahwa roda nasib memang sedang berputar ke arah yang seharusnya. Aris dikabarkan telah menikah lagi dengan seorang wanita pilihan ibunya yang berasal dari keluarga terpandang,
Namun kabarnya pernikahan itu jauh dari kata bahagia karena istri barunya sangat boros dan sering merendahkan Ibu Lastri. Aku merasa ini adalah sebuah ironi yang sangat lucu, di mana Ibu Lastri yang dulu sangat mendewakan kekayaan kini justru mendapatkan menantu yang menggunakan kekayaannya untuk menindas dirinya sendiri. Aku tidak merasa puas dengan penderitaan mereka. Aku hanya merasa bahwa keadilan sedang menjalankan tugasnya dengan sangat rapi. Aku terus fokus pada bisnisku, memperluas jangkauan layanan hingga keluar kota, dan mulai merencanakan untuk membangun gedung kantorku sendiri yang lebih megah. Aku ingin memiliki sebuah simbol keberhasilan yang nyata, sesuatu yang bisa dilihat oleh semua orang yang dulu pernah meremehkanku bahwa saras yang mereka buang telah menjelma menjadi raksasa yang tak tergoyahkan. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu menatap sebuah foto kecil Aris dan Ibu Lastri yang sengaja aku simpan di laci mejaku sebagai pengingat akan luka lama. Foto itu bukan untuk diratapi, melainkan sebagai bahan bakar agar aku tidak pernah berhenti berjuang. Aku melihat wajah mereka yang tampak begitu sombong di foto itu. Lalu aku menatap wajahku sendiri di cermin yang kini tampak begitu tenang dan penuh percaya diri. Perbedaan itu sangat nyata, dan aku bangga dengan transformasi yang telah aku lalui dengan penuh air mata dan keringat. Aku tahu bahwa klimaks dari drama kehidupanku ini masih jauh, dan aku akan memastikan bahwa saat hari pembalasan itu tiba, semuanya akan terjadi dengan sangat elegan tanpa aku harus mengotori tanganku dengan dendam yang murahan. Aku akan membiarkan kesuksesanku yang berbicara, membiarkan pencapaianku yang menjadi tamparan bagi mereka yang dulu menganggapku sebagai debu di bawah kaki mereka. Waktu seolah berjalan lebih cepat saat kita sibuk membangun mimpi di atas puing-puing kehancuran yang dulu orang lain berikan kepada kita. 5 tahun telah berlalu sejak malam di mana aku terusir dengan wajah yang kotor oleh ludah kebencian. Dan kini aku berdiri di depan sebuah jendela kaca besar yang menampakkan pemandangan seluruh kota dari lantai 20. Kantor ini adalah hasil keringatku sendiri. Sebuah perusahaan agensi kreatif dan branding yang aku beri nama Saraswati Global Media. Aku bukan lagi sekadar asisten di percetakan Pak Handoko, melainkan pemimpin dari ratusan karyawan yang menggantungkan hidup mereka pada visi dan keputusanku. Setiap kali aku melihat bayanganku di kaca jendela yang jernih itu, aku melihat seorang wanita yang sangat berbeda dengan Saras yang dulu hanya bisa menunduk saat dimaki. Rambutku kini tertata rapi, pakaianku adalah hasil rancangan desainer ternama yang memancarkan wibawa, dan yang paling penting, tatapan mataku tidak lagi menyiratkan ketakutan, melainkan ketegasan yang bisa membuat lawan bicaraku merasa segan. Aku telah belajar bahwa dunia ini memang sangat kejam terhadap mereka yang lemah, dan aku tidak akan pernah membiarkan diriku kembali ke posisi itu lagi demi kehormatan ibuku yang kini sudah hidup tenang di sebuah rumah mewah yang aku beli di kawasan elit. Kesuksesan yang aku raih saat ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari disiplin yang sangat ketat dan kerja keras yang tidak mengenal batas waktu. Aku ingat bagaimana di tahun ketiga aku mulai berani mengambil pinjaman bank yang sangat besar untuk membeli aset-aset digital dan mesin-mesin terbaru yang belum dimiliki oleh kompetitor manapun di kota ini. Banyak orang yang meragukan keputusanku saat itu. Bahkan ada yang mengira aku akan bangkrut dalam hitungan bulan karena ambisiku yang dianggap terlalu liar bagi seorang wanita. Namun mereka lupa bahwa aku adalah orang yang sudah pernah kehilangan segalanya. Jadi aku tidak pernah takut untuk mempertaruhkan apapun demi mencapai puncak. Aku menghabiskan malam-malamku dengan mempelajari algoritma pasar, membangun sistem manajemen yang transparan, dan memastikan setiap klien yang bekerja sama denganku mendapatkan hasil yang jauh melampaui ekspektasi mereka. Reputasiku sebagai wanita bertangan dingin dalam urusan bisnis mulai menyebar luas, hingga akhirnya kontrak-kontrak bernilai miliaran rupiah mulai berdatangan dengan sendirinya tanpa aku harus bersusah payah mencari. Pagi itu, asisten pribadiku yang bernama Maya masuk ruangan dengan membawa beberapa berkas penting yang harus segera aku tanda tangani. Maya adalah salah satu orang kepercayaanku yang tahu sedikit tentang masa laluku, namun dia cukup bijaksana untuk tidak pernah menanyakannya secara langsung. Dia memberitahuku bahwa ada sebuah perusahaan properti besar yang sedang mengalami krisis citra dan ingin menggunakan jasa kami untuk memulihkan nama baik mereka di mata publik. Perusahaan itu bernama Lestari Jaya Konstruksi. Saat mendengar nama itu, jantungku berdegup sedikit lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena aku sangat mengenal nama itu. Itu adalah perusahaan milik keluarga besar Ibu Lastri yang dulu sangat mereka banggakan sebagai simbol kekayaan mereka. Ternyata kabar yang aku dengar selama ini benar, bahwa bisnis mereka sedang berada di ujung tanduk karena banyak proyek yang mangkrak dan manajemen yang berantakan sejak Aris mengambil alih kepemimpinan dari pamannya. Aku tersenyum tipis sambil mengusap permukaan meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati mahal, merasa bahwa takdir sedang memainkan sebuah skenario yang sangat menarik untukku. Aku meminta Maya untuk menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan dari perusahaan tersebut,
namun dengan satu syarat yang sangat mutlak, yaitu direktur utamanya sendiri yang harus datang menemuiku untuk melakukan presentasi. Aku ingin melihat bagaimana wajah Aris saat dia menyadari bahwa wanita yang dulu dia usir dari rumahnya kini adalah orang yang memegang kunci keselamatan bagi bisnis keluarganya. Selama menunggu hari pertemuan itu tiba, aku sengaja melakukan riset lebih dalam tentang kondisi finansial mereka yang ternyata jauh lebih parah dari yang aku duga. Mereka memiliki banyak hutang di bank dan sedang dituntut oleh beberapa vendor karena pembayaran yang macet selama berbulan-bulan. Ibu Lastri yang dulu sangat angkuh pasti sedang merasa sangat stres melihat harta benda yang dia puja-puja mulai hilang satu persatu. Aku merasa tidak ada lagi rasa dendam yang membara seperti dulu. Yang ada hanyalah perasaan puas karena keadilan benar-benar sedang ditegakkan oleh waktu dan kecerobohan mereka sendiri. Aku menyiapkan semua dokumen dengan sangat detail, memastikan bahwa setiap poin kontrak yang akan aku ajukan nantinya akan memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaanku namun tetap terlihat sebagai bantuan yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Di hari pertemuan yang telah ditentukan, aku sengaja datang sedikit terlambat ke ruang rapat utama untuk memberikan tekanan psikologis kepada mereka. Dari balik pintu kaca yang sedikit terbuka, aku bisa melihat Aris duduk dengan gelisah sambil terus merapikan jasnya yang tampak sedikit kebesaran di tubuhnya yang kini terlihat lebih kurus. Di sampingnya duduk seorang wanita cantik dengan riasan tebal yang aku yakini sebagai Sinta, istri barunya yang dulu menjadi alasan Aris menceraikanku. Sinta terlihat sangat tidak nyaman dan terus saja mengeluh tentang kopi yang disajikan oleh stafku. Saat aku akhirnya melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang berirama dan penuh percaya diri, suasana seketika menjadi sunyi senyap. Aku melihat wajah Aris yang langsung pucat pasi saat dia mendongak dan menatap mataku. Dia ternganga, mulutnya sedikit terbuka seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dia lihat di depannya. Dia pasti mengenali ciri fisikku. Namun dia tidak sanggup menghubungkan sosok wanita elegan di depannya ini dengan mantan istrinya yang dulu dia perlakukan seperti pembantu. Aku duduk di kursi kebesaranku dengan tenang. Lalu aku membuka pembicaraan dengan suara yang sangat profesional dan tanpa emosi sedikit pun. Aku memperkenalkan diriku sebagai Saraswati, CEO dari agensi ini, tanpa menyebutkan nama belakangku yang dulu mereka benci. Aris masih saja terdiam kaku. Sementara Sinta mulai terlihat curiga dan menatapku dengan tatapan sinis yang seolah ingin menantangku. Sinta mungkin belum menyadari siapa aku sebenarnya karena dia memang belum pernah bertemu denganku secara langsung di masa lalu. Dia kemudian mulai berbicara dengan nada yang sedikit menggurui, mengatakan bahwa perusahaannya adalah perusahaan besar yang hanya ingin bekerja sama dengan orang-orang terbaik. Aku hanya menanggapi ucapannya dengan sebuah senyuman tipis yang penuh makna. Lalu aku melemparkan berkas hasil risetku tentang kebobrokan finansial perusahaan mereka ke tengah meja. Aku katakan pada mereka bahwa jika mereka ingin diselamatkan, mereka harus mengikuti semua aturanku tanpa terkecuali, atau mereka bisa keluar dari kantorku sekarang juga dan menunggu surat penyitaan dari bank dalam waktu 30 hari ke depan. Wajah Aris semakin memutih mendengar ucapanku yang sangat to the point dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi yang bertele-tele. Dia mencoba berbicara. Suaranya terdengar gemetar dan serak saat dia memanggil namaku dengan sangat pelan. Aku segera memotong ucapannya dan mengingatkannya bahwa di ruangan ini aku adalah pimpinan yang sedang memberikan bantuan profesional. Jadi aku memintanya untuk bersikap secara formal. Sinta yang merasa tersinggung dengan caraku memperlakukan suaminya mencoba untuk memprotes. Namun Aris segera menarik tangan istrinya dan menyuruhnya diam dengan nada bicara yang putus asa. Saat itulah aku merasa bahwa roda nasib benar-benar sudah berputar sempurna di atas kepala mereka. Aris akhirnya setuju untuk menandatangani nota kesepahaman awal, yang artinya dia secara sukarela memberikan akses penuh kepadaku untuk membedah seluruh jeroan perusahaannya yang kotor itu. Aku tahu bahwa ini adalah awal dari kehancuran total bagi keangkuhan Ibu Lastri yang selama ini bersembunyi di balik nama besar keluarga mereka. Setelah mereka keluar dari kantorku, aku bersandar di kursiku sambil menarik napas dalam-dalam, merasakan sebuah kemenangan yang sangat manis namun tidak membuatku lupa daratan. Aku tidak akan menghancurkan mereka dengan cara yang kasar atau ilegal, tapi aku akan membiarkan hukum bisnis dan konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri yang melakukannya. Aku kemudian menelepon ibuku, menanyakan kabarnya dan memastikan dia sedang menikmati waktu santainya di taman belakang rumah. Aku tidak menceritakan tentang pertemuanku dengan Aris tadi, karena aku ingin ibu hanya tahu tentang hal-hal yang indah saja di masa tuanya. Aku ingin setiap sen yang aku berikan kepada ibu menjadi pengganti dari setiap butir keringat dan air mata yang dia keluarkan saat membesarkanku sendirian di tengah kemiskinan yang mencekik. Aku merasa bahwa perlindunganmu dan petunjukmu ya Allah benar-benar nyata, karena engkaumu telah menuntun langkahku dari kegelapan menuju cahaya yang sangat terang ini.
Aku tidak akan pernah berhenti untuk selalu bersyukur dan menjaga setiap amanah yang engkau berikan padaku melalui setiap kesuksesan yang aku raih. Beberapa minggu kemudian, aku mulai mengirimkan tim auditku ke kantor Lestari Jaya Konstruksi untuk mulai melakukan pembersihan manajemen. Sesuai dugaanku, timku menemukan banyak sekali penggelapan dana yang dilakukan oleh anggota keluarga mereka sendiri, termasuk Sinta yang ternyata menggunakan uang operasional proyek untuk membeli koleksi tas mewah dan berlian. Aris ternyata hanyalah boneka yang tidak punya kendali apa-apa terhadap istrinya yang dominan itu. Aku meminta timku untuk mendokumentasikan semua temuan tersebut dengan sangat rapi karena ini akan menjadi kartu as bagiku jika nanti mereka mencoba untuk berkhianat. Di tengah proses audit itu, Ibu Lastri sempat datang ke kantorku dengan emosi yang meledak-ledak. Dia mencoba masuk dengan paksa dan berteriak bahwa aku adalah wanita ular yang ingin merebut harta keluarganya. Dia masih belum menyadari sepenuhnya bahwa harta yang dia banggakan itu sebenarnya sudah tidak ada. Hanya tersisa tumpukan hutang yang menggunung. Aku mengizinkan Ibu Lastri masuk ke ruanganku hanya untuk memberikan pelajaran terakhir tentang kenyataan yang sedang dia hadapi. Saat dia berdiri di depanku dengan wajah yang merah padam karena marah, aku hanya menunjukkan saldo hutang perusahaannya dan dokumen penggelapan dana yang dilakukan oleh menantu kesayangannya, Sinta. Ibu Lastri terdiam membisu. Tubuhnya yang dulu selalu terlihat tegak dan angkuh kini tampak mulai gemetar hebat. Aku mendekatinya, menatap matanya dalam-dalam tanpa ada kebencian. Lalu aku berkata dengan sangat tenang bahwa ludah yang dulu dia jatuhkan di wajahku sekarang sudah kembali padanya dalam bentuk kehinaan yang jauh lebih besar. Aku katakan padanya bahwa aku tidak butuh hartanya karena hartaku sudah jauh lebih banyak dari yang bisa dia bayangkan. Tapi aku butuh dia melihat bagaimana keangkuhannya telah menghancurkan anak dan bisnisnya sendiri. Ibu Lastri jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara sambil memegangi dadanya yang terasa sesak. Aku tidak mengusirnya seperti dia mengusirku dulu. Aku membiarkan dia duduk di sana sampai dia merasa cukup tenang untuk pulang dan menghadapi kenyataan pahit di rumahnya. Kejadian itu menjadi titik balik yang sangat besar bagi mentalitasku sebagai seorang pengusaha. Aku menyadari bahwa memiliki kekuasaan dan kekayaan adalah tanggung jawab yang sangat besar untuk tetap menjaga kerendahan hati. Aku mulai lebih giat lagi dalam mengembangkan program pelatihan bagi anak-anak yatim dan kurang mampu agar mereka punya kesempatan yang sama denganku untuk merubah nasib. Aku ingin perusahaanku dikenal bukan hanya karena kecanggihannya, tapi juga karena kontribusi sosialnya yang nyata bagi masyarakat luas. Bisnis brandingku kini semakin merambah ke tingkat internasional, dan aku mulai sering diundang menjadi pembicara di berbagai forum bisnis untuk membagikan kisah inspiratifku tentang ketangguhan seorang wanita dalam menghadapi badai kehidupan. Aku merasa hidupku sekarang sudah sangat lengkap, meskipun aku tetap memilih untuk tetap fokus pada karir dan kebahagiaan ibuku daripada mencari pendamping hidup yang baru. Bagiku, kemandirian adalah bentuk kebebasan yang paling tinggi yang harus aku jaga dengan segenap kemampuanku. Namun ternyata takdir belum selesai memberikan kejutan dalam hidupku yang penuh warna ini. Di tengah kesibukanku mempersiapkan peluncuran gedung kantorku yang baru, aku mendapatkan kabar bahwa Aris secara resmi digugat cerai oleh Sinta setelah Sinta mengetahui bahwa seluruh aset atas nama Aris akan segera disita oleh bank. Sinta pergi meninggalkan Aris begitu saja dengan membawa semua sisa uang yang bisa dia ambil, meninggalkan Aris dan Ibu Lastri dalam keterpurukan yang paling dalam. Aku merasa kasihan melihat betapa rapuhnya hubungan yang hanya didasari oleh materi semata. Sebuah hal yang sangat berbeda dengan pengabdian tulus yang dulu pernah aku berikan kepada mereka namun mereka sia-siakan. Aku memutuskan untuk mengambil langkah terakhir dalam drama ini, yaitu dengan membeli secara resmi seluruh aset perusahaannya yang dilelang oleh bank melalui sebuah perusahaan cangkang yang tidak mereka ketahui identitas pemiliknya. Aku ingin menguasai semuanya bukan untuk menghancurkan mereka lebih jauh, tapi untuk memastikan bahwa aset-aset itu berada di tangan yang tepat dan bisa aku kelola kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Proses akuisisi itu berjalan sangat lancar dan sangat rahasia, hingga akhirnya tibalah saat di mana aku harus menandatangani dokumen penyerahan aset terakhir yang berupa rumah besar keluarga Ibu Lastri yang menjadi saksi bisu penghinaanku dulu. Aku meminta pertemuan itu dilakukan di rumah tersebut agar semuanya terasa lebih bermakna. Saat aku melangkah masuk ke halaman rumah yang sudah tidak terawat itu, aku teringat setiap momen saat aku harus menyapu dan mengepel lantai ini sambil mendengar makian yang tidak ada hentinya. Aris dan Ibu Lastri berdiri di teras dengan barang-barang mereka yang sudah dikemas dalam kardus-kardus murah, siap untuk meninggalkan rumah itu selamanya. Mereka tampak begitu hancur dan kehilangan arah hidup. Saat mereka melihat aku yang turun dari mobil mewah dan dikawal oleh beberapa pengacara, mereka akhirnya menyadari bahwa sosok misterius yang membeli seluruh aset mereka selama ini adalah aku, orang yang dulu mereka anggap sebagai sampah yang tidak punya masa depan. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun yang bersifat menghina saat pertemuan itu berlangsung.
Aku hanya menandatangani semua dokumen dengan tenang sementara pengacaraku membacakan poin-poin pengalihan kepemilikan. Aris hanya bisa menunduk malu. Dia tidak berani menatap mataku sama sekali karena rasa bersalah yang mungkin sudah sangat menumpuk di dadanya. Sedangkan Ibu Lastri hanya bisa meratap pelan sambil memegangi sebuah foto lama keluarga mereka yang sudah kusam. Setelah semua urusan administrasi selesai, aku berjalan mendekati mereka dan memberikan sebuah penawaran yang sangat mengejutkan bagi mereka berdua. Aku katakan bahwa aku mengizinkan mereka untuk tetap tinggal di salah satu rumah kecil milik perusahaanku di pinggiran kota secara gratis, asalkan mereka mau bekerja sebagai pengawas gudang dan penjaga kebersihan di sana. Ini bukan bentuk ejekan, melainkan caraku untuk memberikan mereka kesempatan untuk mulai belajar tentang arti kerja keras dan menghargai setiap butir nasi yang mereka makan. Ibu Lastri menatapku dengan tatapan yang sangat kompleks. Ada rasa malu, rasa syukur, dan rasa penyesalan yang mendalam bercampur menjadi satu di wajahnya yang sudah sangat keriput. Dia akhirnya mengangguk pelan, menerima tawaran itu karena dia tahu dia tidak punya pilihan lain lagi di dunia ini. Aris juga hanya bisa pasrah dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang hampir tidak terdengar oleh telingaku. Aku kemudian meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang lagi. Merasa bahwa beban masa lalu yang selama ini aku pikul di bahuku akhirnya sudah benar-benar terangkat. Aku merasa bebas. Aku merasa sudah menyelesaikan sebuah tugas besar yang diberikan oleh kehidupan kepadaku. Aku kembali ke mobilku dan meminta sopirku untuk mengantarku ke kantor pusat untuk mempersiapkan acara peresmian gedung baruku yang akan diadakan besok pagi. Hari esok akan menjadi awal dari babak baru yang lebih gemilang, di mana Saraswati Global Media akan terbang lebih tinggi lagi mencapai langit yang tanpa batas. Keesokan harinya, ribuan orang berkumpul di depan gedung pencakar langit, Saraswati Group, yang berdiri megah dengan arsitektur modern yang sangat indah. Aku berdiri di atas panggung utama dengan balutan gaun merah marun yang elegan, siap untuk memberikan pidato pembukaan di depan para pejabat, rekan bisnis, dan awak media yang meliput acara tersebut. Aku melihat ibuku duduk di barisan paling depan dengan wajah yang sangat bangga dan air mata kebahagiaan yang terus mengalir di pipinya. Saat aku mulai berbicara di depan mikrofon, suaraku terdengar sangat stabil dan penuh dengan kekuatan yang menginspirasi. Aku menceritakan tentang bagaimana sebuah titik balik bisa terjadi dalam hidup siapa saja asalkan mereka punya keberanian untuk bangkit dari kegagalan. Aku tidak menyebutkan detail tentang keluarga Aris secara spesifik, tapi semua orang bisa merasakan emosi yang sangat dalam dari setiap kata yang aku ucapkan. Aku mengakhiri pidatoku dengan ucapan syukur yang mendalam kepada perlindungan MU dan kuasa-Mu ya Allah yang telah menjadikanku seperti sekarang ini, seorang wanita yang tidak lagi bisa direndahkan oleh siapapun di dunia ini. Matahari pagi itu bersinar sangat terik, seolah ingin memamerkan kemilau kaca-kaca gedung baruku yang menjulang tinggi menembus awan. Aku berdiri di balik meja kerja jati yang sangat besar, menatap ke bawah, ke arah jalanan yang dipenuhi mobil-mobil kecil yang tampak seperti mainan. Di atas meja itu, terdapat sebuah layar monitor besar yang menampilkan rekaman kamera pengawas dari berbagai sudut aset perusahaanku, termasuk sebuah gudang logistik yang terletak di pinggiran kota yang berdebu. Di salah satu sudut layar itu, aku bisa melihat dua sosok yang sangat aku kenali, sedang sibuk dengan pakaian seragam berwarna abu-abu kusam. Mereka adalah Aris dan Ibu Lastri. Melihat mereka memegang sapu dan memindahkan kardus-kardus berat di bawah pengawasan mandor gudangku yang galak, memberikan sebuah rasa yang sulit aku jelaskan. Bukan rasa senang karena melihat orang menderita, tapi lebih kepada rasa syukur karena keadilan Allah itu nyata dan bekerja dengan cara yang sangat rapi. Aku tahu, ini adalah bagian dari proses pembersihan jiwa mereka, sebuah pelajaran tentang bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah, posisi yang dulu mereka berikan kepadaku dengan penuh hinaan. Aku menarik napas panjang, menyesap kopi pahitku yang masih panas, dan memutuskan bahwa hari ini aku harus melihat langsung bagaimana perkembangan mereka di sana. Bukan untuk menghina, tapi untuk memastikan bahwa mereka benar-benar belajar dari kesalahan masa lalu mereka yang sangat keji itu. Chapter 4. Pahitnya debu di telapak kaki. Perjalanan menuju gudang logistik di pinggiran kota memakan waktu sekitar 1 jam dengan mobil mewahku yang kedap suara. Sepanjang jalan, aku hanya menatap keluar jendela, mengingat kembali setiap butir air mata yang pernah jatuh di jalanan yang sama saat aku masih menjadi gelandangan yang tidak punya arah tujuan. Sopir pribadiku, Pak Mulyono, mengemudikan mobil dengan sangat tenang hingga akhirnya kami sampai di sebuah kawasan industri yang gersang dan penuh dengan truk-truk besar. Saat mobilku memasuki gerbang gudang, semua pekerja berhenti sejenak dan menunduk hormat. Mereka tahu bahwa pemilik tertinggi perusahaan ini sedang datang berkunjung. Aku turun dari mobil, mengenakan kacamata hitam dan pakaian kerja yang sangat elegan, kontras sekali dengan lingkungan gudang yang penuh debu dan asap kendaraan.
Aku berjalan menuju kantor mandor, namun mataku tetap mencari-cari di mana keberadaan dua orang itu. Aku melihat Ibu Lastri sedang berjongkok di dekat tumpukan palet kayu, mencoba menyapu sisa-sisa plastik yang berserakan dengan tangan yang gemetar. Wajahnya yang dulu selalu terlihat angkuh dan penuh bedak mahal, kini tampak kusam, berkeringat, dan penuh dengan gurat kelelahan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Aku melangkah mendekat ke arah Ibu Lastri tanpa suara yang berlebihan, namun bayanganku yang menutupi area sapuannya membuatnya mendongak. Begitu dia melihatku berdiri tegak di depannya, dia langsung menjatuhkan sapunya karena terkejut. Dia ingin berdiri namun kakinya sepertinya kaku, sehingga dia hanya bisa menatapku dengan tatapan yang kosong dan penuh rasa malu yang sangat mendalam. Aku tidak bicara apa-apa. Aku hanya memperhatikannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Seragam abu-abunya sudah basah oleh keringat, dan jemarinya yang dulu sering dia gunakan untuk menuding-nuding wajahku kini tampak pecah-pecah karena kasar. Tidak lama kemudian, Aris datang sambil memanggul sebuah kardus besar di bahunya. Begitu dia melihat keberadaanku, dia hampir saja menjatuhkan kardus itu. Aris menurunkan beban itu dengan perlahan, lalu berdiri mematung di samping ibunya. Tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanyalah dua orang yang sudah kehilangan segala harga dirinya di depan wanita yang dulu mereka ludahi karena miskin. Suasana di sekitar gudang mendadak menjadi sangat hening. Para pekerja lain mulai berbisik-bisik. Namun aku segera memberikan kode kepada mandor agar mereka kembali bekerja seperti biasa. Ibu Lastri akhirnya memberanikan diri untuk bersuara. Suaranya terdengar serak dan sangat kecil. Jauh berbeda dengan suara melengkingnya yang dulu selalu memaki-makiku sebelum subuh. Dia bertanya kepadaku, apakah aku datang ke sini hanya untuk melihat penderitaan mereka atau ada hal lain yang ingin aku sampaikan? Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sangat tenang namun penuh dengan wibawa. Aku katakan padanya bahwa aku datang hanya untuk meninjau aset perusahaanku, dan karena mereka adalah bagian dari karyawan di sini, maka sudah menjadi kewajibanku untuk melihat kondisi mereka. Aris mencoba untuk mendekat, dia memanggil namaku dengan panggilan yang dulu sering dia gunakan saat kami masih suami istri, namun aku segera menghentikannya dengan satu tatapan tajam. Aku mengingatkannya kembali bahwa di tempat ini, aku adalah atasannya, dan dia adalah bawahanku, jadi dia harus menjaga etikanya dalam berbicara. Aris tertunduk lesu. Dia seolah baru menyadari bahwa jarak antara kami kini sudah sedalam jurang yang tidak akan pernah bisa dia seberangi lagi dengan cara apapun. Penyesalan di matanya begitu nyata. Namun aku tahu itu bukan karena dia masih mencintaiku, melainkan karena dia menyesal telah melepaskan wanita yang ternyata bisa menjadi sesukses ini. Konflik mulai memanas saat Ibu Lastri tiba-tiba menangis terisak-isak di depan semua orang. Dia mulai mengeluh bahwa pekerjaannya terlalu berat bagi wanita seusianya. Dia bilang punggungnya terasa sakit setiap malam dan dia tidak sanggup lagi jika harus terus menyapu debu yang seolah tidak pernah habis. Dia memohon kepadaku agar aku memberinya posisi yang lebih ringan, mungkin di bagian administrasi atau di kantor pusat agar dia tidak perlu lagi kepanasan di gudang ini. Dia mencoba membawa-bawa nama keluarga, mengatakan bahwa bagaimanapun juga aku pernah menjadi bagian dari mereka. Jadi setidaknya aku harus memiliki sedikit rasa kasihan kepada orang tua. Aku mendengarkan keluhannya dengan sabar hingga dia selesai bicara. Lalu aku melangkah satu langkah lebih dekat ke arahnya. Aku katakan dengan suara yang bisa didengar oleh Aris juga, bahwa dulu saat aku sakit dan kelelahan karena harus mencuci seluruh pakaian keluarga mereka hingga dini hari, tidak ada satupun dari mereka yang memikirkan kesehatanku. Aku ingatkan dia bagaimana dia menendang pintu kamarku saat aku baru saja memejamkan mata setelah bekerja belasan jam tanpa henti. Aku katakan bahwa pekerjaan di gudang ini adalah bentuk rahmat MU ya Allah karena aku masih mau memberi mereka pekerjaan. Sementara di luar sana banyak orang yang lebih rajin namun tetap menganggur. Mendengar kata-kataku yang sangat jujur dan tanpa basa-basi itu, Ibu Lastri terdiam membisu. Air matanya masih mengalir tapi dia tidak berani lagi mengeluarkan keluhan tambahan. Aris mencoba membela ibunya. Dia bilang dia bersedia bekerja 2 kali lipat lebih keras asalkan ibunya diberikan tempat yang lebih layak. Dia merasa tidak tega melihat ibunya yang sudah tua harus bekerja seperti itu. Aku menatap Aris dengan dingin. Aku katakan padanya bahwa di duniaku sekarang, semuanya berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan perasaan atau hubungan masa lalu yang sudah lama mati. Jika dia ingin membuktikan baktinya kepada ibunya, maka dia harus bekerja dengan sangat baik agar dia bisa naik jabatan secara alami, bukan karena belas kasihan dariku. Aku menegaskan bahwa aku tidak akan merubah satupun aturanku hanya karena mereka merasa tidak nyaman. Mereka harus merasakan bagaimana susahnya mencari uang dari titik paling bawah.
Agar mereka tahu bahwa kekayaan yang dulu mereka miliki adalah titipan yang seharusnya dijaga dengan kerendahan hati, bukan digunakan untuk menginjak-injak orang lain yang sedang susah. Tiba-tiba, seorang mandor berlari ke arah kami dengan wajah yang sangat panik. Dia melaporkan bahwa ada salah satu truk pengiriman besar yang mengalami kecelakaan di gerbang masuk karena remnya blong, dan muatannya yang berupa barang-barang elektronik mahal tumpah berserakan di jalanan. Aku segera meninggalkan Aris dan Ibu Lastri, lalu berlari menuju lokasi kejadian bersama tim keamananku. Situasi di depan gerbang sangat kacau. Banyak warga sekitar yang mulai berkumpul dan ada indikasi mereka ingin menjarah barang-barang yang berserakan itu. Aku segera mengambil kendali situasi. Aku perintahkan semua tim keamanan untuk membuat pagar hidup dan aku meminta mandor untuk segera memanggil truk pengganti. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Aris berlari ke tengah kerumunan tanpa rasa takut. Dia membantu para pekerja lain untuk memindahkan kotak-kotak besar yang masih utuh ke tempat yang aman, meskipun debu dan asap dari truk yang terguling itu sangat menyesakkan dada. Aku melihat Aris bekerja dengan sangat keras. Baju seragamnya robek dan lengannya tergores besi tajam. Namun dia terus saja bekerja tanpa mempedulikan luka-lukanya sendiri. Ibu Lastri yang melihat anaknya dalam bahaya berteriak histeris. Namun dia tidak berani mendekat karena kerumunan orang yang semakin banyak. Aku terus memantau situasi hingga akhirnya polisi datang dan keadaan mulai bisa dikendalikan. Setelah semua barang diamankan dan truk yang terguling itu mulai diderek, aku melihat Aris duduk di pinggir jalan dengan nafas yang tersengal-sengal dan wajah yang penuh dengan oli hitam. Dia tampak sangat lelah, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ada sebuah rasa puas karena dia baru saja melakukan sesuatu yang berguna tanpa tekanan dari ibunya. Aku berjalan mendekati Aris. Aku memberikan sebotol air mineral kepadanya tanpa berkata apa-apa. Aris menerimanya dengan tangan yang gemetar. Dia menatapku sejenak lalu bergumam terima kasih dengan suara yang tulus. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Aris bertindak sebagai pria yang bertanggung jawab sejak aku mengenalnya. Namun, kekagumanku itu tidak bertahan lama karena aku harus segera kembali ke kantor pusat untuk mengurus klaim asuransi atas kejadian ini. Sesampainya di mobil, aku merenungi semua kejadian yang baru saja terjadi di gudang itu. Aku sadar bahwa dendam memang tidak akan pernah membawa kedamaian, tapi memberikan pelajaran hidup adalah bentuk cinta yang paling keras. Aku ingin Aris benar-benar berubah menjadi manusia yang lebih baik, bukan demi aku, tapi demi masa depannya sendiri. Aku juga ingin Ibu Lastri menyadari bahwa kemiskinan harta bisa diperbaiki, tapi kemiskinan akhlak adalah sesuatu yang akan membawanya ke dalam jurang kehancuran berkali-kali jika dia tidak segera bertobat. Aku berdoa di dalam hati, memohon kepada kuasa-Mu ya Allah agar Engkau-Mu terus memberikan aku kekuatan untuk tetap bersikap adil dan tidak menjadi sombong seperti mereka dulu. Aku tidak ingin keberhasilan ini membuatku buta akan rasa kemanusiaan, meskipun hati ini masih menyimpan luka yang sangat dalam akibat perbuatan mereka di masa lalu. Aku ingin perusahaanku terus berkembang menjadi tempat yang penuh keberkahan bagi banyak orang. Beberapa hari setelah kejadian kecelakaan truk itu, aku mendapatkan laporan dari manajemen bahwa Aris menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan. Dia tidak lagi mengeluh dan mulai sering membantu rekan-rekannya yang lain tanpa diminta. Bahkan dia sering bekerja lembur untuk memastikan gudang tetap bersih dan tertata rapi. Namun, masalah baru justru muncul dari Ibu Lastri. Ternyata dia diam-diam sering mengambil barang-barang kecil di gudang, seperti peralatan makan atau perlengkapan kebersihan, untuk dia simpan sendiri di rumah kecil yang aku pinjamkan. Dia sepertinya masih memiliki penyakit hati yang sulit disembuhkan, yaitu keserakahan dan merasa bahwa dia masih berhak mendapatkan lebih dari yang seharusnya. Mandor gudang melaporkan hal ini kepadaku dengan membawa bukti rekaman kamera pengawas yang sangat jelas. Aku merasa sangat kecewa, karena ternyata bantuan dan kesempatan yang aku berikan justru dia salah gunakan dengan cara yang sangat rendahan seperti itu. Aku memanggil Ibu Lastri dan Aris ke kantor pusat untuk membicarakan masalah ini secara serius. Saat mereka duduk di ruanganku yang megah, Ibu Lastri tampak sangat ketakutan. Dia terus saja memutar-mutar ujung jarinya sementara Aris terlihat sangat bingung karena dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku langsung memutar video rekaman kamera pengawas itu di depan mereka tanpa banyak bicara. Aris terbelalak melihat ibunya sendiri sedang memasukkan barang-barang perusahaan ke dalam tasnya secara sembunyi-sembunyi. Aris menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dia merasa sangat malu dan terpukul oleh tindakan ibunya itu. Ibu Lastri langsung bersujud di depanku, memohon-mohon agar aku tidak melaporkannya ke polisi. Dia bilang dia melakukan itu karena merasa kekurangan, padahal gaji yang aku berikan sudah sangat cukup untuk kehidupan mereka berdua di rumah itu. Dia terus saja meratap. Namun kali ini aku benar-benar merasa muak dengan drama yang dia buat sendiri.
Aku katakan kepada Ibu Lastri bahwa kejujuran adalah harga mati di perusahaanku, dan siapapun yang melanggarnya harus menanggung konsekuensinya tanpa pandang bulu. Aku katakan bahwa tindakannya tidak hanya memalukan dirinya sendiri, tapi juga merusak usaha keras anaknya yang sedang mencoba untuk bangkit. Aris berdiri, lalu dia menatap ibunya dengan tatapan yang penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Dia memohon kepadaku agar aku memberikan satu kali lagi kesempatan terakhir bagi ibunya. Dia berjanji akan mengganti semua barang yang diambil ibunya dengan cara memotong gajinya setiap bulan hingga lunas. Aris bilang dia tidak ingin ibunya masuk penjara di usianya yang sudah tua itu. Aku terdiam sejenak, menatap kedua orang di depanku ini dengan perasaan yang campur aduk. Aku teringat bagaimana dulu Ibu Lastri memfitnahku mencuri uangnya untuk mengusirku dari rumah, dan sekarang keadaan berbalik. Dia benar-benar menjadi seorang pencuri di rumahku sendiri. Keadilan ini sungguh luar biasa cara kerjanya. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak melaporkannya ke polisi. Namun dengan syarat Ibu Lastri tidak boleh lagi bekerja di area gudang manapun milik perusahaanku. Dia harus tetap tinggal di rumah kecil itu tanpa gaji, dan seluruh kebutuhannya akan ditanggung oleh Aris dari hasil kerjanya. Ini artinya, Ibu Lastri akan benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang sepenuhnya bergantung pada orang lain tanpa memiliki kekuatan apa-apa lagi. Dia harus belajar untuk bersyukur atas apa yang ada, bukan malah mencoba mengambil yang bukan haknya. Ibu Lastri mengangguk dengan pasrah. Dia menyadari bahwa dia sudah sangat beruntung karena aku tidak menjebloskannya ke penjara. Aris menjabat tanganku dengan erat. Dia mengucapkan terima kasih berkali-kali sambil berjanji bahwa dia akan menjaga ibunya dengan lebih ketat lagi agar kejadian memalukan seperti ini tidak akan pernah terulang kembali. Setelah mereka pergi, aku merasa sangat lelah secara emosional. Berurusan dengan orang-orang dari masa lalu memang selalu menguras tenaga dan perasaan. Namun aku merasa bangga pada diriku sendiri karena aku bisa tetap tenang dan objektif dalam mengambil keputusan. Aku menyadari bahwa kesuksesan yang aku miliki sekarang adalah tanggung jawab besar untuk mendidik orang-orang di sekitarku, termasuk mereka yang dulu pernah menyakitiku. Aku berharap kejadian ini benar-benar menjadi tamparan keras bagi Ibu Lastri agar dia sadar bahwa dunia ini tidak hanya berputar di sekitar keangkuhannya saja. Aku ingin dia menghabiskan masa tuanya dengan merenungi semua perbuatannya, sementara Aris berjuang untuk menjadi pria yang lebih baik. Aku kembali fokus pada pekerjaan-pekerjaan besarku yang lain, karena besok aku harus terbang ke luar negeri untuk menandatangani kontrak kerjasama internasional yang akan membawa perusahaanku ke tingkat yang jauh lebih tinggi lagi. Hidup terus berjalan, dan aku tidak ingin membiarkan bayang-bayang masa lalu menghambat langkahku untuk terbang lebih jauh menggapai semua impianku yang masih belum tercapai. Malam itu, sebelum berangkat ke bandara, aku sempat mampir ke rumah ibuku. Aku melihat ibu sedang asyik membaca buku di taman belakang yang sangat asri. Aku memeluk ibu dari belakang, merasakan kehangatan yang selalu menjadi kekuatanku selama ini. Ibu mengusap tanganku dengan lembut. Dia bertanya apakah aku sudah merasa tenang dengan semua keputusanku mengenai keluarga Aris. Aku mengangguk pelan di bahu ibu. Aku katakan bahwa aku sudah melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sesuai dengan petunjuk dari perlindungan MU ya Allah. Ibu tersenyum. Dia bilang bahwa dia sangat bangga padaku karena aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama, melainkan dengan ketegasan yang mendidik. Kami mengobrol banyak hal malam itu, tentang rencana-rencanaku di masa depan dan tentang keinginan ibu untuk membangun panti asuhan kecil di kampung halaman kami dulu. Aku berjanji pada ibu bahwa aku akan mewujudkan semua keinginannya itu segera setelah aku kembali dari perjalanan bisnisku. Ibu adalah cahaya dalam hidupku, dan aku akan memastikan sisa hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak akan pernah pudar oleh waktu. Aku berangkat ke bandara dengan hati yang lebih ringan, siap untuk menaklukkan tantangan baru yang menantiku di seberang samudra, membawa nama Saraswati Global Media terbang semakin tinggi mencapai kejayaan yang abadi. 2 tahun kemudian, gedung pusat Saraswati Group tidak lagi hanya menjadi simbol kekayaan, melainkan pusat pergerakan sosial yang paling berpengaruh di negeri ini. Aku berdiri di balkon lantai paling atas, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan, warna yang selalu mengingatkanku pada harapan yang pernah hampir padam 7 tahun lalu. Besok adalah hari peresmian Yayasan Cahaya Saraswati, sebuah panti asuhan dan pusat pelatihan keterampilan bagi wanita-wanita korban kekerasan serta kemiskinan yang aku bangun sebagai bentuk syukurku. Aku sudah menyiapkan segalanya dengan sangat matang, termasuk mengundang seluruh relasi bisnis, pejabat pemerintahan, hingga awak media internasional. Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikiranku, yaitu kondisi Aris dan Ibu Lastri yang sudah hampir 1 tahun ini tidak aku kunjungi langsung. Kabar yang aku terima dari tim pengawas menyebutkan bahwa Aris sekarang sudah menjadi kepala regu di gudang logistik karena kejujuran dan kerja kerasnya,
sementara Ibu Lastri menghabiskan waktunya dengan membantu memasak di dapur umum perumahan karyawan. Ada sebuah getaran di hatiku yang menyuruhku untuk memberikan satu penutup yang sempurna bagi drama panjang ini, sebuah penutup yang akan menunjukkan bahwa aku sudah benar-benar menang, bukan hanya secara materi, tapi secara batiniah. Pagi yang cerah di hari peresmian yayasan itu dimulai dengan hiruk-pikuk persiapan yang sangat luar biasa. Aku mengenakan kebaya modern berwarna putih mutiara yang melambangkan kesucian niatku, dipadukan dengan kain batik tulis yang sangat elegan. Ibuku duduk di kursi roda di sampingku. Wajahnya nampak sangat bersinar dan penuh kebanggaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku meminta asistenku untuk membawa Aris dan Ibu Lastri ke acara ini, namun bukan sebagai tamu undangan di barisan depan, melainkan sebagai bagian dari staf logistik yang bertugas membantu jalannya acara di area belakang. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, betapa luasnya dampak dari wanita yang dulu mereka ludahi karena dianggap miskin dan tidak berguna. Saat rombongan mobil mewah para pejabat mulai berdatangan, aku bisa melihat dari kejauhan sosok Aris yang sedang sibuk mengatur parkir dengan seragam rapi namun tetap menunjukkan statusnya sebagai pekerja lapangan. Dia terlihat sangat terkejut saat melihat baliho raksasa dengan wajahku dan ibuku terpampang di depan pintu masuk yayasan tersebut. Acara dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci dan doa yang sangat khusyuk, memohon perlindunganmu dan keberkahanmu ya Allah untuk tempat ini. Saat tiba giliranku untuk memberikan pidato, aku berdiri di atas podium dengan sangat tenang. Ribuan pasang mata menatapku dengan rasa kagum, namun mataku justru mencari keberadaan dua orang itu di sudut ruangan yang jauh. Aku melihat Ibu Lastri berdiri di dekat pintu dapur umum, mengenakan celemek masak dan menatap ke arah panggung dengan tatapan yang sangat redup. Aku mulai bercerita di depan mikrofon tentang perjalanan hidupku, tanpa sedikit pun menutupi bagian paling pahit sekalipun. Aku ceritakan bagaimana rasanya diusir di tengah hujan deras, bagaimana rasanya diludahi karena status sosial, dan bagaimana rasanya bangkit dari nol hanya dengan bermodalkan doa seorang ibu dan keyakinan kepada kuasamu. Aku melihat banyak tamu undangan yang meneteskan air mata mendengar ceritaku yang sangat jujur dan tanpa bahasa kiasan itu. Aku katakan kepada mereka semua bahwa kemiskinan harta adalah ujian, tapi kemiskinan hati adalah sebuah musibah yang sangat besar. Di tengah pidatoku, aku sengaja meminta sorotan lampu panggung diarahkan ke sudut di mana Aris dan Ibu Lastri berdiri. Semua orang menoleh ke arah mereka, meskipun aku tidak menyebutkan nama mereka secara langsung. Aku hanya mengatakan bahwa di gedung ini, di antara para pekerja yang luar biasa, ada orang-orang yang pernah menjadi bagian dari masa laluku yang pahit, dan aku berterima kasih kepada mereka karena tanpa luka yang mereka berikan, aku tidak akan pernah memiliki kekuatan sehebat ini. Aku melihat Aris menunduk sangat dalam hingga bahunya bergetar. Dia menangis terseduh-seduh di depan rekan-rekan kerjanya. Sementara Ibu Lastri hanya bisa memegangi tiang bangunan dengan tangan yang gemetar hebat, menyadari bahwa setiap kata yang aku ucapkan adalah cerminan dari kebusukan hatinya di masa lalu. Ini adalah klimaks yang sesungguhnya, di mana kebenaran ditegakkan di depan umum tanpa aku harus berteriak atau memaki mereka. Aku memberikan penghargaan tertinggi kepada ibuku di atas panggung, mencium kakinya di depan semua orang, sebagai simbol bahwa surga dan kesuksesanku ada di bawah keridaannya. Setelah acara peresmian selesai dan para tamu mulai pulang, aku meminta Aris dan Ibu Lastri untuk menemuiku di ruang kantor pribadiku di dalam yayasan tersebut. Saat mereka masuk, ruangan itu terasa sangat sunyi. Aris langsung bersimpuh di depanku, memohon maaf dengan suara yang sangat parau karena tangisan yang tidak berhenti. Dia mengaku bahwa selama ini dia hidup dalam penyesalan yang sangat menyiksa. Dia baru menyadari bahwa dia telah membuang permata demi sebuah kerikil yang tidak berguna. Aris bilang dia tidak mengharapkan aku kembali padanya. Dia hanya ingin aku tahu bahwa dia sangat menyesal telah membiarkan ibunya memperlakukanku seperti sampah. Aku menatap Aris dengan tatapan yang datar. Aku katakan padanya bahwa maafnya sudah aku terima sejak lama. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku tidak ingin membawa beban kebencian dalam langkahku menuju masa depan. Aku katakan bahwa hidupnya yang sekarang adalah hasil dari pilihannya sendiri di masa lalu, dan dia harus menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Ibu Lastri kemudian melangkah maju dengan sangat pelan. Tubuhnya yang dulu angkuh kini tampak sangat membungkuk karena beban usia dan rasa malu yang menumpuk. Dia tidak berani menatap mataku. Dia hanya menatap lantai yang mengkilap di ruanganku. Dia berbisik dengan suara yang sangat lemah, menanyakan apakah masih ada sedikit ruang di hatiku untuk memaafkan seorang ibu yang sudah sangat berdosa. Dia mengaku bahwa ludahnya dulu sekarang telah berubah menjadi air mata yang tidak pernah kering setiap malam. Dia merasa sangat terhina melihat keberhasilanku yang begitu besar sementara dia sendiri berakhir menjadi pelayan di tempatku. Aku menarik napas panjang,
Lalu aku bangkit dari kursiku dan berjalan mendekati jendela. Aku katakan kepada Ibu Lastri bahwa aku tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Tapi aku juga tidak akan terus mengingatnya untuk membalas dendam. Aku katakan bahwa perbuatannya telah menjadi pelajaran berharga bagiku tentang bagaimana cara menghargai manusia tanpa melihat hartanya. Aku katakan bahwa dia boleh tetap tinggal dan bekerja di bawah naungan perusahaanku hingga akhir hayatnya. Bukan karena aku masih menghormatinya sebagai mertua, tapi karena aku ingin menjalankan perintah Allah untuk tetap berbuat baik bahkan kepada mereka yang telah menyakiti kita. Sebagai tanda bahwa aku sudah benar-benar selesai dengan masa laluku, aku memberikan sebuah amplop berisi surat kepemilikan sebuah rumah kecil yang layak di kampung halamannya, lengkap dengan tabungan masa tua yang cukup untuk mereka berdua. Aku katakan bahwa ini adalah pemberian terakhir dariku. Mereka boleh memilih untuk tetap bekerja di sini atau pulang ke kampung dan hidup tenang di sana. Aku ingin mereka memiliki tempat untuk berteduh yang bukan milik perusahaanku lagi, agar mereka tidak merasa terus-menerus di bawah bayang-bayang kekuasaanku. Aris dan Ibu Lastri terkejut bukan main. Mereka tidak menyangka bahwa setelah semua penghinaan itu, aku masih memikirkan masa tua mereka dengan begitu sangat baik. Ibu Lastri menangis histeris sambil memeluk kakiku. Dia berkali-kali menyebut nama Allah dan memuji kebaikan hatiku yang dia anggap seperti malaikat. Aku segera menarik kakiku dengan lembut. Aku katakan bahwa semua ini adalah karena petunjuk dari kuasamu dan kasih sayang ibuku yang selalu mengajarkanku untuk tetap menjadi orang baik. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan kabar bahwa Aris dan Ibu Lastri memutuskan untuk pulang ke kampung halaman mereka. Mereka memilih untuk hidup tenang di sana dan mengelola sebuah warung kecil yang modalnya juga aku sediakan secara diam-diam. Saat mereka berpamitan di bandara melalui asistenku, Aris menitipkan sebuah surat untukku. Di dalam surat itu, Aris menuliskan bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan mendoakan kebahagiaanku dan kesuksesan yayasanku. Dia berjanji akan menjaga ibunya dengan baik, dan tidak akan pernah lagi membiarkan keangkuhan merusak hidup mereka. Aku membaca surat itu sambil tersenyum tenang. Lalu aku merobek surat itu dan membuangnya ke tempat sampah. Masa laluku telah benar-benar terkubur bersama surat itu. Aku tidak lagi melihat ke belakang, karena di depanku ada ribuan anak yatim yang butuh perhatianku, ada ratusan wanita yang butuh bimbinganku, dan ada seorang ibu yang harus aku bahagiakan setiap detiknya. Kini, setiap pagi aku terbangun dengan perasaan damai yang sangat luar biasa. Aku menghabiskan waktuku di kantor, di yayasan, dan di rumah bersama ibuku yang tercinta. Perusahaanku terus berkembang pesat, merambah ke berbagai sektor industri yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Aku dikenal sebagai pengusaha wanita yang paling dermawan dan rendah hati, sebuah reputasi yang aku jaga lebih dari kekayaanku sendiri. Aku menyadari bahwa titik balik kehidupanku bukan terjadi saat aku menjadi kaya, tapi saat aku memutuskan untuk memaafkan dan bangkit dari keterpurukan tanpa harus kehilangan jati diriku sebagai manusia yang bertuhan kepada Allah. Semua kemewahan ini hanyalah titipan, dan aku akan menggunakannya untuk menolong sebanyak mungkin orang agar tidak ada lagi wanita yang harus merasakan pedihnya diludahi karena miskin seperti yang pernah aku alami dulu. Perjalanan panjang ini telah mencapai tujuannya, dan aku berdiri di sini sebagai bukti nyata bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang mau bersabar dan terus berjuang di jalan kebenaran. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa roda kehidupan itu benar-benar berputar dan tidak ada yang abadi di dunia ini selain kebaikan hati dan amal ibadah kita. Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena mereka miskin atau tidak memiliki apa-apa saat ini, karena kita tidak pernah tahu bagaimana nasib seseorang di masa depan jika Allah sudah berkehendak untuk mengangkat derajatnya. Harga diri bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, melainkan sesuatu yang dibangun dari ketegaran jiwa dan kejujuran dalam menjalani setiap cobaan. Teruslah berbuat baik bahkan kepada mereka yang jahat kepadamu, karena pembalasan yang paling elegan bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan kesuksesan dan kemuliaan akhlak yang membuat musuhmu merasa kecil dengan sendirinya. Semoga kisah Saraswati ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjaga lisan, menjaga hati, dan selalu bersandar hanya kepada perlindungan MU dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih banyak bagi kamu yang sudah setia mengikuti kisah drama kehidupan Saraswati dari awal hingga akhir bab yang penuh emosi ini. Jika kamu merasa terinspirasi atau senang dengan alur cerita titik balik seorang wanita yang bangkit dari penghinaan ini, jangan lupa untuk memberikan dukunganmu dengan cara klik tombol like. Bagikan video ini kepada teman-temanmu agar mereka juga mendapatkan hikmahnya. Dan pastinya tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di saluran ini. Tuliskan juga di kolom komentar ya. Bagian mana dari cerita ini yang paling membuatmu tersentuh atau apa pesan moral yang paling kamu ingat? Sampai jumpa di kisah-kisah penuh inspirasi berikutnya.
Tetaplah menjadi orang baik dan tetaplah semangat dalam menjalani hari-harimu.